Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling layak untuk disembah, dipatuhi, ditunduki, dihormati, dicintai dan ditakuti. Karena memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dan dia zat yang maha mulia yang juga telah menggantungkan bertambahnya nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat mulia pula, yaitu Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, pimpinan para nabi dan rasul dan penutup mereka, serta juga pemimpin anak Adam pada hari kiamat, manusia paling sempurna, pilihan sang pencipta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah sang pencipta telah memberikan salam kepadanya bersama dengan malaikatnya. Melanjutkan bahasan kita masih sama kitab Nawaqidul Iman, atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan hal-hal yang membatalkan keislaman. Dan sudah kita bahas poin keempat kemarin tentang masalah doa, dan kita sudah sebutkan juga panjang lebar tentang fadilah doa itu. Bagaimana waktu-waktu yang mustajabnya, semua yang berhubungan dengan doa sudah kita paparkan. Sekarang kita masuk ke pasal kelima. Hal-hal yang menyebabkan berdoa kepada selain Allah bisa membatalkan keimanan. Berdoa kepada selain Allah, kata penulis, termasuk yang membatalkan iman. Begitu juga istighatsah, isti'anah, isti'adzah. Tiga ini punya makna yang berbeda ya. Istighatsah itu minta agar diturunkan hujan. Sementara isti'anah meminta tolong secara umum. Dan isti'adzah meminta atau berlindung dari hal-hal yang buruk. Kata penulis, berdoa kepada selain Allah termasuk yang membatalkan iman. Begitu pula istighatsah, minta turun hujan. Makanya kita bilang ada salat istisqa ya. Kemudian isti'anah, meminta pertolongan secara global, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka nasta'in. Kemudian isti'adzah, minta berlindung dari keburukan, terutama syaitan. Isti'adzah kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dikatakan berdoa kepada selain Allah termasuk yang membatalkan iman. Begitu pula istighatsah, isti'anah, isti'adzah kepada selain Allah atau selainnya termasuk pembatal iman. Maka itu dilihat dari beberapa segi sebagai berikut. Yang pertama, sudah dimaklumi bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang hak, bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak terhadap seluruh bentuk ibadah, tidak terkecuali kecil ataupun besar, ibadah badan atau ibadah hati. Dan doa adalah di antara ibadah yang paling agung, lagi paling mulia, dan Allah telah menamakannya ibadah, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan dan orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadahku adalah berdoa kepadaku. Karena ini dikuatkan dengan hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu memang dasarnya adalah ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Ibrahim alaihissalam dalam surah Maryam 48 sampai 49, ayat 48 sampai 49. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, al-ayah sampai akhir ayatnya, saksi bahasan sampai di sini. Dan akan aku menjauhkan diri dari kalian, maksudnya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dari apa yang kalian seru. Di sini seru sebenarnya doa, mohon ya.
Dan apa yang kalian seru selain Allah? Karena pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam banyak menyembah berhala. Dan aku akan berdoa kepada Robku. Kata-kata Rob berarti pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, dan pemusnah. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Robku. Maksudnya Allah tidak akan menolak doa-doaku. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, sampai sini saksi bahasan ayat. Tentu ada lanjutan ayatnya ya. Ya. Kemudian yang kita pegangi di sini dalam ayat saksi bahasan adalah wa ma tad'una min dunillah, yang kalian doa, munajatkan, mohon selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan saya akan berdoa pada Tuhanku. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini kata ulama tafsir membedakan antara doa kepada Allah dan doa kepada selain Allah. Berarti mengalihkan doa kepada selain Allah, memohon-mohon ya sesuatu yang memang hak ilahi, seperti minta keturunan, minta disembuhkan penyakit ya. Minta dikeluarkan dari sebuah permasalahan, itu semua adalah hak ilah. Beda, tidak masuk dalam hal ini kalau kita minta tolong diambilin minuman misalnya, makanan, atau minta tolong kepada anak kita diantar. Ini beda, ini adalah ruang lingkup alam manusia. Tetapi yang ruang lingkup alam Tuhan alam semesta ini, itu yang tidak mungkin ada kekuatan manusia di situ. Seperti tadi hamil, sembuh penyakit, semua itu hanya manusia cuma tugasnya ikhtiar, tapi mereka tidak punya kekuatan apapun dalam masalah itu. Walaupun dia sudah berusaha meminum obat apapun, vitamin apapun, kalau Allah belum mau dia hamil, tidak bakal hamil. Walaupun dia menggunakan suntik KB yang paling bagus, kalau Allah mau dia hamil, dia akan hamil. Manusia cuma ikhtiar. Sama halnya dengan penyakit, dia hanya bisa berusaha berobat. Dokter pun hanya bisa menulis resep, semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh, ikhtiar. Maka manusia ikhtiar ini hak kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada saat seseorang minta berlindung dari hal-hal yang buruk, manusia cuma ikhtiar. Kalau Allah tidak inginkan maka tidak akan terjadi perlindungan tersebut. Dari syaitan kah, dari orang-orang jahat kah, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya surah Al-Ahqaq ayat 5 dan ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat. Dan mereka, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu, kuburan kah, batu kah, pohon kah, jimat kah, apa saja, mereka sendiri itu adalah makhluk dan lalai dari memperhatikan doa ya, mereka, doa orang-orang yang minta itu. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka itu. Jadi pada hari kiamat nanti, semua yang disembah selain Allah akan didatangkan dari patung-patung, pohon yang dianggap keramat dan seterusnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat mereka bisa berbicara dan mereka akan memungkiri. Mengatakan kami tidak pernah menyuruh kalian menyembah kami. Saksi bahasan kita di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berdoa padanya dan ini ibadah. Dan berdoa kepada selain Allah dipastikan tidak akan ada manfaat bagi orang-orang yang meminta pada sesembahan-sesembahan selain Allah itu. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ayat yang lain surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf. Sebelumnya dari Nu'man bin Bashir, hadis ini ya, lalu disambung dengan ayat Al-Qur'an. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya, Inna du'a huwal ibadah, thumma qara'a, Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Lalu beliau membaca, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Saksi bahasan di sini Nabi SAW menguatkan ayat Al-Quran tadi dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Mengatakan doa itu adalah ibadah. Ya, memang itu harus dilakukan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membaca firman Allah, dan berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, saya sudah bilang tadi terjemahan para ulama tafsir, menyembahku adalah berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Juga ada hadis yang lain, tidak disebutkan dalam buku kita ini, tapi riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis hasan sahih. Kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alih. Siapa yang tidak berdoa sama Allah, justru Allah murka padanya. Ya, Allah murka padanya. Kita malah disuruh selalu berdoa. Dan kita tahu dalam rutinitas kita sehari-hari, Allah sengaja mengikat diri kita dengan doa agar biasa bergantung padanya. Seperti kita tahu ada doa keluar rumah, doa pakai baju, doa mau makan, doa mau minum, doa masuk rumah. Ya. Kemudian doa safar, ya, banyak sekali. Doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa mau tidur, doa bangun tidur. Semuanya diikat dengan doa. Ya. Agar seorang hamba itu terbiasa bergantung pada Tuhannya. Dan bergantung kepada selain Allah ini hukumnya syirik. Nggak boleh, diharamkan dalam agama Islam. Dan inilah yang sedang kita bahas, yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Berdoa kepada Allah semata adalah iman dan tauhid. Iman adalah keyakinan, tauhid adalah pengesaan Allah, gitu kan. Berdoa kepada selainnya adalah kufur dan syirik. Berdoa kepadanya adalah kufur. Kufur lawan daripada iman. Dan syirik adalah lawan daripada tauhid. Tauhid mengesahkan, syirik mempartisipasikan. Barang siapa beristighatha kepada selain Allah Ta'ala, berarti telah mengangkat sekutu bersama Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam atau tentang keadaan orang yang berbuat syirik. Surah Az-Zumar ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'ala lillahi andadan liyudilla 'an sabili qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan dia mengada-ngada sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian dengan kekafiran kalian itu sementara waktu di dunia saja, sementara kalian termasuk penghuni neraka di akhirat. Saksi bahasan sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyekutukannya, dan termasuk dalamnya adalah doa. Ya, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita menjadikan benda mati sebagai perantara dengannya. Seperti kasus kalau ada orang bilang, saya pergi ke kuburan orang saleh, saya minta kepada dia supaya jadi perantara dengan Allah. Imam Nawawi, ini sudah pernah saya bahasakan, Imam Nawawi adalah salah satu pentolan mazhab Syafi'iyah, dan di Indonesia banyak orang yang mengaku mazhab Syafi'i. Beliau menghardik dengan sangat tegas mengatakan, saya heran melihat orang-orang yang datang ke kuburan dengan keyakinan kuburan tersebut ya penuh dengan berkah karena kuburan Nabi atau kuburan ya, orang-orang saleh. Lalu kemudian meminta-minta padanya, padahal yang di dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Ya. Kalau kita yakin orang soleh di kuburan itu bisa memberikan manfaat kepada kita, kenapa kita tidak yakin kepada Tuhannya yang maha hidup Allah, Tuhan si mayit tadi, Tuhan si tanah dan kuburan itu, dan Tuhan segala sesuatunya. Kenapa kita tidak minta kepada Allah SWT? Dan saya sudah pernah jelaskan, kenapa kita membacakan salawat untuk Nabi SAW. Sementara Nabi maksum, Nabi SAW adalah terselamatkan dari dosa, karena setiap ada kesalahan langsung dimaafkan oleh Allah SWT. Gitu kan. Kemudian juga kenapa kita harus membacakan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, walaupun itu orang soleh. Seperti sahabat, kita selalu mengatakan ridwanullahi alaihim masing-masing semuanya, atau radhiyallahu anhu kalau individu, gitu kan. Radhiyallahu anhum kalau rame-rame misalnya. Kenapa kita mengatakan untuk orang-orang yang sudah meninggal dari orang tua kita atau dari guru-guru kita misalnya yang soleh, kita mengatakan rahimahumullah. Indonesia biasa mengatakan almarhum, ya. Kita tetap membacakan doa buat mereka, karena memang orang mati butuh, secara alami butuh kepada orang yang hidup, bukan malah kita yang butuh kepada mereka, gitu kan. Kita tahu dalam Islam orang hidup lah yang bisa menghadiahkan tambahan pahala kepada orang mati, bukan terbalik. Bukan terbalik. Orang mati tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya semoga Allah berikan hidayah. Kadang-kadang ada orang-orang ini menjadi penyebab karena tidak peduli dengan akhirat, sehingga dia menunggangi keadaan-keadaan yang ada untuk kebutuhan dunia. Kan itu. Jadi menjual air sembarangan di kuburan-kuburan, atau mengajak orang untuk tawaf di kuburan tersebut, gitu kan? Atau mengambil tanahnya,
dan seterusnya. Bayangkan kalau satu kuburan diambil tanahnya setiap hari oleh beberapa pengunjung. Bukankah tanah itu habis? Kalaupun dianggap berkah misalnya. Baik. Sekarang dari mana tanah yang baru? Kok kuburannya utuh terus? Didatangkan lagi tanah oleh orang-orang itu. Kemudian tanah itu jadi transaksi jual beli. Bayar. Itu bukan kosong. Dan ini orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut. Untuk apa dia hidup dari biaya-biaya seperti itu dan dari yang seperti itu? Lebih mulia seseorang itu mengangkat batu dan bekerja menjadi tukang, atau mungkin menjual tempe atau nasi uduk, itu jauh lebih mulia daripada orang mengambil dari dana-dana yang menyesatkan manusia. Bagaimana caranya? Dan ini perbuatan syirik, ini dosa besar, nggak boleh sama sekali. Dikatakan oleh beliau penulis buku, Allah mengkafirkan karena pengangkatan terhadap sekutu dan mereka adalah tandingan-tandingan Allah dalam ibadah. Seperti tadi itu orang minta tolong, ya dianggap misalnya mereka tandingan. Baik, boleh nggak saya jadikan perantara kalau selain benda mati? Boleh. Kalau hidup boleh, manusia hidup misalnya. Ya. Ada guru kita soleh, kita minta tolong doain saya. Atau orang tua kita katakan doain saya. Atau mungkin sesama muslim. Kita tahu dianjurkan agar seorang muslim mendoakan saudaranya kalau ketemu pada saat saudaranya sakit. Seperti sabda Nabi SAW, kalau kalian menemukan saudara kalian sedang sakit, ucapkanlah syafaqallah. Semoga Allah sembuhkan kamu. Kalau perempuan syafaqillah. La ba's alaika. Semoga tidak jadi masalah buat kamu sakit ini. Kalau perempuan la ba's alaiki. Tahur ma'asyifa insyaallah. Semoga menjadi pembersihan dosa-dosamu dan diikuti dengan kesembuhan sekaligus dengan izin Allah. Memang kita disunnahkan gitu kan. Jadi kalau masih hidup silahkan, nggak masalah. Ya. Jadi dia bisa berdoa, tapi ini juga banyak orang lagi menunggangin nih. Ada orang mau baca doa kalau dibayar duit. Gitu. Doain tapi harus titipin amplop. Ini lain lagi nih gitu kan. Mestinya tidak boleh, jangan. Kecuali kalau emang dia sudah bertemu dengan seseorang, kemudian memang pas dia lihat ada keadaan-keadaan kayak misalnya dia lagi sakit orang itu, didoain lah. Kemudian pada saat dia mau pulang, keluarga si pasien ini mau nitipin buat dia sebagai tanda terima kasih transportnya, itu lain. Tapi kalau dia memang menjual jasa doa itu, nah ini tidak dibolehkan, gitu kan? Tidak dibolehkan. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa kepada selain Allah, kuburan tadi saya bilang, pohon-pohon keramat lah atau apalah ya. Kadang-kadang subhanallah ada orang bicara dengan benda mati seperti kayu, ya mungkin jimatnya, mungkin dia bicara dengan patung yang seperti kita lihat orang-orang Nasrani misalnya, mereka memasang patungnya Isa di gereja lalu mereka bicara memanggil hai Tuhan sambil melihat patung itu. Gitu kan. Ini patung yang dia bicara, ini semua perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sementara dia berdoa kepada sekutu selain Allah, niscaya dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Tafsir nomor 176 dan Imam Bukhari dalam dua hadis, 176 dan juga 4497, dan Imam Ahmad meriwayatkan di nomor hadisnya 374. Jika doa adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah semata, maka barang siapa menetapkan untuk selain Allah sesuatu yang hanya milik Allah, maka dia telah kufur. Dan telah dijelaskan bahwa syirik akbar adalah memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Satu saja ibadah, misal berdoa dialihkan kepada selain Allah, ya, atau menyembelih dialihkan kepada selain Allah, untuk kuburan kah, untuk lautan kah, untuk jin lah, dewa apalah, semua itu adalah syirik. Satu saja jenis ibadah yang dialihkan kepada selain Allah sudah cukup untuk membuat dia syirik dan sudah cukup untuk mengenangi mendapatkan ancaman-ancaman tadi. Ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 8 dan juga hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari tadi dan Imam Ahmad. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, di antara bentuk ibadah adalah doa, sebagaimana orang-orang mukmin berdoa kepada Allah siang dan malam, dalam keadaan susah dan senang, dan tidak seorang pun ragu bahwa ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, apa yang dilakukan oleh manusia di zaman ini, di mana mereka berdoa kepada selain Allah dalam keadaan susah dan senang. Orang ini ditimpa kesulitan di darat dan di laut, lalu dia beristighatsah kepada selain Allah.
atau seperti disebutkan kepada Syekh Abdul Qadir atau Syamsan atau salah seorang nabi atau salah seorang wali agar dia melepaskannya dari kesulitan tersebut. Dikatakan kepada orang jahil ini, jika kamu mengetahui bahwa Tuhan adalah yang disembah dan kamu mengetahui bahwa doa itu termasuk ibadah, maka bagaimana kamu berdoa kepada makhluk yang mati dan kamu meninggalkan zat yang maha hidup, maha mengurusi makhluknya, yang selalu hadir, yang maha pengasih, maha penyayang, lagi maha kuasa. Dalam kitab At-Tauhid, ya, At-Tawdih an At-Tauhid Al-Khaliq, atau maaf, At-Tauhid, kitab At-Tawdih At-Tauhid Al-Khallaq, tertulis bahwa yang berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang mana hanya Allah lah yang mampu atasnya, telah mengangkat makhluknya Allah sebagai sekutunya Allah dalam uluhiyah. Uluhiyah adalah penyembahan, ya, yang menuntut perasaan segan dan takut dan isti'adah, meminta perlindungan. Maka hal tersebut adalah kufur berdasarkan ijma' umat, karena hanya Allah yang berhak diibadahi secara zatiyah. Zatiyah zat, ya. Dia adalah Tuhan yang disembah, yang diagungkan oleh hati dengan berharap kepada apa yang ada di sisinya, kembali kepadanya dalam keadaan sulit, dan selainnya adalah fakir dan diatur dengan penghambaan. Maka bagaimana ia patut dijadikan sebagai Tuhan yang diharapkan, ditakuti dan dimintai? Dan itu tadi waktu saya baca nama bukunya At-Tawdih, At-Tawdih At-Tauhid Al-Khallaq ini, karena ditulis di Indonesia kan dalam buku kita ini, ya. Kalau ditulis dalam bahasa Arab mungkin saya bisa langsung bacakan tadi. Syekh Abdurrahman bin Hasan, ini ditulis di footnote nomor 3 tentunya. Dia adalah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir di Ad-Dir'iyah tahun 1193, menjabat sebagai hakim. Setelah Ad-Dir'iyah jatuh, dia pindah ke Mesir dan belajar kepada ulama-ulamanya, kemudian pulang ke Najd, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Riyadh 1282. Menjelaskan bahwa meminta kepada orang mati adalah syirik. Meminta bantuan kepada orang mati dan orang yang tidak hadir adalah syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah. Karena meminta bantuan adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Hal itu karena hasil meminta pertolongan adalah penyandaran diri yang merupakan makna tawakal, yang merupakan juga kekhususan ilahiyah, ketuhanan Allah, dan inti amal perbuatan hati. Sebagaimana pondasi ibadah adalah hati, lisan, dan anggota badan, sementara orang yang meminta bantuan tidak lain kecuali sebagai orang yang berdoa, orang yang berharap, orang yang takut, orang yang khusyuk, orang yang rendah hati, dan orang yang meminta pertolongan. Karena istimdad adalah meminta madad, dalam kurung bantuan. Dengan hati, lisan dan anggota badan pasti, dan perbuatan-perbuatan ini adalah macam-macam ibadah. Jika ia untuk Allah semata, maka hamba telah menuhankannya. Jika ia diberikan kepada selain Allah Ta'ala, maka dia telah menjadikan hamba dari selain Allah itu. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain, ya, berkata tentang hal ini, barang siapa memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyembah makhluk selain Allah dan menjadikannya sebagai Tuhan, serta menyekutukannya dengan Allah dalam hak yang hanya milik Allah saja, walaupun dia menolak menamakan perbuatannya tersebut sebagai syirik, ibadah dan penuhanan. Dan sudah dimaklumi oleh semua orang yang berakal bahwa hakikat sesuatu tidak berubah dengan perubahan namanya. Syirik diharamkan karena keburukannya pada dirinya sendiri. Ia mengandung penghinaan terhadap Rabb, pelecehan kepadanya, dan penyamaannya dengan makhluk. Kerusakan-kerusakan ini tidak lenyap dengan perubahan namanya, seperti ia dinamakan tawassul, permintaan syafaat, ta'zim. Ta'zim ini maksudnya pengagungan, ya, kepada orang-orang saleh, penghormatan kepada mereka, dan lain sebagainya. Orang musyrik adalah musyrik mau atau tidak mau. Jadi di sini apapun diubah namanya berarti tetap saja sama. Yang merupakan hak ilahi tidak boleh dialihkan kepada makhluk, gitu kan. Dan pertanyaan kecil teman-teman sekalian, untuk apa kita memohon kepada selain Allah?
kalaupun ada seseorang melakukan sebuah amal saleh, misal manfaatnya buat dia, kembali kepada dia. Tidak ada amal orang saleh bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada orang tua kita misalnya rajin sholat malam, kita nggak pernah sholat malam, bermanfaatkah buat kita? Tidak bermanfaat. Kita hanya mengenang, oh iya ada ayah saya soleh, ya benar. Pada saat ibu kita menghafal Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, kita tidak pernah baca, bermanfaatkah buat kita? Tidak bermanfaat. Jadi amal-amal soleh yang telah dilakukan oleh orang lain, buat diri dia sendiri. Buat diri dia sendiri. Bagaimana caranya orang menganggap dengan amal soleh orang itu, dia bisa melakukan atau mendapatkan apa yang diinginkan. Kenapa dia tidak langsung kepada Allah? Karena itu adalah inti ibadah. Dia harus bisa percaya diri kalau dia bisa langsung kepada Allah. Bisa langsung kepada Allah. Gitu kan. Atau mungkin dia melalui orang-orang soleh tapi yang masih hidup. Memang yang masih ya sementara bergulir kesempatan dia untuk beramal. Itu yang harus digarisbawahi. Gitu kan. Yang kedua, Allah Ta'ala menamakan berdoa kepada selainnya dengan syirik dan kufur. Ini tercantum dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah di dalam Surah Al-An'am ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitakum in ataakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh manusia, bukan cuma umatmu, seluruh manusia. Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepada kalian atau datang kepada kalian hari kiamat. Apakah kalian menyeru Tuhan selain Allah untuk menyelamatkan kalian? Jika kalian benar-benar, jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Tidak, kata Allah, tetapi hanya dialah Allah yang kalian akan seru. Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kalian berdoa kepadanya. Jika dia menghendaki, maksudnya Allah, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kalian sekutukan bersamanya. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan dari banyak ayat tadi yang kita bacain ini, tidak perlu meminta tolong, berdoa, bergantung kecuali kepada Allah. Itu yang kita sedang titik beratkan. Dan pengalihan ini kepada selain Allah, kepada benda-benda mati secara khusus, ya, itu akan membuat seseorang terbatalkan keislamannya karena berbuat syirik besar. Ya. Kita sudah jelaskan syirik itu bisa menghancurkan keislaman seseorang. Dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 63 sampai 64. Allah SWT berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Kul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'uunahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Lanakunanna minasy-syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di lautan? Bila terjadi gempa misalnya, bila terjadi longsor, bila terjadi banjir, bila terjadi ombak yang besar, badai di lautan. Siapakah yang akan menyelamatkan kalian? Yang kalian berdoa, ya. Katakan Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di lautan, yang kalian berdoa kepada Allah dengan rendah diri, dengan seru dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan sungguhnya jika Dia Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Allah menyelamatkan kalian dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kalian kembali mempersekutukannya. Jadi kalau misalnya ada orang, makna ayat ini begini Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada orang lagi di lautan, terjadi ombak besar dan sudah dipastikan kapal akan tenggelam, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Pada saat itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh manusia yang menyembah berhala atau yang menyembah kuburan, ya, atau jimatnya yang dia gunakan bisa berbuat apa buat dia? Allah SWT menyebutkan, memastikan dalam ayat Al-An'am ini, kalau setiap orang pada saat itu akan berbisik dalam hatinya dan berkata, kalau seandainya Tuhan menyelamatkan ya, dari sini, maka kami akan menyembahnya. Lalu Allah memastikan, pada saat Allah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka tetap kembali menyekutukan lagi Allah. Tetap jimatnya, kalau sudah rusak, tenggelam, dibuat jimat baru. Ya, tetap pohonnya mungkin kena banjir hancur, dicari pohon yang lain untuk disekutukan dengan Allah SWT.
Dan Allah memastikan inilah perbuatan kebodohan. Ya. Tidak boleh sama sekali kita menggantungkan pada benda-benda dan makhluk. Gitu. Pohon yang sedang dia sembah, keramat itu, dia bisa tebang. Dia bisa tebang, dia bisa bakar, dia bisa pelihara. Bahkan ya, dia bisa mengambil buah-buahnya dan seterusnya. Kenapa harus disembah? Patung yang dia buat, dia sendiri yang pahat matanya, dia sendiri yang pahat kupingnya, dia sendiri yang buat mulutnya. Lalu disembah. Bagaimana caranya? Lebih parah lagi daripada itu pada saat dia ya, rusak, dia memperbaikinya. Makanya Amr bin Jamuh, salah satu sahabat radhiyallahu anhu yang meninggal mati syahid ya, di kancah peperangan. Waktu itu beliau kakinya pincang sebenarnya ya, sampai akhirnya waktu dia mau ikut, anak-anaknya larang, tapi dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin mati syahid. Maka ikut di perang mati syahid. Tapi awal dia cerita masuk Islamnya, anak-anaknya sudah masuk Islam semua. Ada beberapa orang anak laki-lakinya masuk Islam. Amr bin Jamuh masih menyembah berhala. Masih menyembah berhala. Maka oleh anak-anaknya, patung yang disembah oleh Amr bin Jamuh ini, ya, dilumurin kotoran. Dilumurin kotoran. Jadi ada kotoran-kotoran unta diambil dilumurin di patung yang disembah itu. Karena setelah diajak oleh anak-anaknya, Amr bin Jamuh nggak mau dengar. Nah, ini sudah bertahun-tahun saya yakinin, kakek-kakek saya juga meyakini ini, bagaimana caranya? Saya mau tinggalkan. Apa kalian itu menyuruh menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Teruslah dia membantah. Anak-anaknya akhirnya melakukan sebuah tipu daya. Patung yang disembah oleh Amr bin Jamuh, tiap hari dia sembah patung itu, mohon-mohon, minta-minta sama patung itu. Oleh anak-anak Amr bin Jamuh diolesin kotoran unta. Dilumurin dengan kotoran unta. Besok pagi Amr bin Jamuh bangun, ini di malam hari. Besok pagi waktu dia bangun, dia mau sembah Tuhannya penuh dengan kotoran. Maka dia pun mengatakan, siapa yang melakukan ini pada kau? Sungguh terhina dia, gitu kan. Kemudian dia bersihkan patungnya. Dicuci sama dia, dibersihkan patung tersebut sampai bersih, dibubuhi minyak wangi. Besok malam anaknya lakukan hal yang lebih besar lagi. Diambil bangkai anjing, ada anjing yang mati, diambil bangkainya, digantung di leher patung itu. Kemudian dilumurin lagi kotoran-kotoran. Besok pagi Amr bin Jamuh bangun, lihat kejadian yang lebih parah nih. Lalu dia bilang, kenapa kau tidak membela dirimu? Dia bilang sama Tuhannya sendiri. Terus kemudian Allah masukkan hidayah dalam hatinya, dia lihat, ini Tuhannya nggak bisa nyaut, nggak ngomong, bahkan tidak bisa membela diri, gitu kan? Maka diturunkan semua sama dia benda-benda tersebut, lalu kemudian dihancurkan Tuhannya sendiri. Udah, setelah itu dia ikut sama anak-anaknya untuk mengucapkan syahadat. Ya. Nah, ternyata apa yang disembah tidak bisa buat apa-apa tuh. Nggak bisa apa-apa. Bahkan patung yang kita sembah kalau kita masukin di gudang taruh berkotor dia, gitu kan. Apanya mau diharapkan, apanya mau disembah gitu. Seperti itulah memahaminya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam surah Al-A'raf ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayati ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya, ya, mengatakan Allah memerintahkan tapi Allah tidak perintahkan, ya, atau memang mengarang-arang mengatakan misalnya kuburan ini atau pohon ini atau jimat ini, ya, ini bisa menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab atau Lauhil Mahfuz. Sudah ditentukan. Orang yang kufur, orang yang syirik akan masuk neraka. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, untuk mengambil nyawanya kalau dia mau meninggal. Di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian, dalam proses pencabutan ruh ada pembicaraan antara malaikat dengan manusia itu. Saya pernah jelaskan juga kalau orang beriman, maka disampaikan berita gembiralah buat kamu. Lalu diperlihatkan amal-amal solehnya yang dia lakukan. Lalu diperlihatkan surga ini nanti karena kamu patuh kamu akan dapat ini. Itu yang diperlihatkan surga itu. Lalu dia gembira dan dia ingin segera meninggal dunia. Kalau orang soleh. Kalau orang kafir, maka malaikat berkata pada mereka. Ini ayat Al-Quran surah Al-A'raf yang berbicara.
Malaikat mengatakan, mana yang kalian sembah selain Allah selama ini? Nah, sebelum dicabut ruhnya nih. Maka dia mengatakan, sudah lenyap dari kami. Nggak ada manfaatnya. Itu jimat yang penuh di kamar itu, mana semuanya? Buhul-buhul yang dikumpul, keris lah, apalah, ya mantel lah, macam-macam, tulisan-tulisan, ukiran-ukiran. Semua itu buatan manusia. Dari mana mau dianggap sebagai Tuhan? Atau bahkan menjadi perantara dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Allah tidak butuh perantara benda-benda mati. Allah membuka dirinya untuk setiap hamba yang mau lebih mendekatkan diri kepadanya dengan berdoa, dengan bergantung, dengan berzikir, dengan membaca kitabnya, menjalankan kepatuhan-kepatuhan, atau merasa bersalah dari kesalahannya kemudian dia bertaubat dan dimaafkan. Untuk apa kita jadi mencari perantara lagi? Enggak perlu semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Thumma idza kashafad durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah datangnya. Dan bila kalian ditimpa oleh kemudaratan, cobaan, musibah, maka hanya kepadanya lah kalian bisa meminta pertolongan, maksudnya kepada Allah. Kemudian apabila dia, Allah, telah menghilangkan kemudaratan itu dari kalian, tiba-tiba sebagian dari kalian mempersekutukan Rabb-nya dengan yang lain. Allah SWT yang menghilangkan dari dia, kemudian dia masih melakukan perbuatan syirik. Surah Al-Ankabut ayat 65 sampai 66, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun liyakfuru bima atainahum. Al-ayat. Dan apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tak kala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah, agar mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka nanti. Maksudnya adalah banyak orang-orang yang tadi saya kasih contoh di kapal, mereka terdesak. Subhanallah, walaupun yang sembah, apapun yang sembah selain Allah, kalau sudah kepepet, sudah terjadi banjir besar, sudah terjadi longsor, terjadi hal-hal yang menakutkan dia, secara fitrah akan keluar dari lisannya, Tuhan, selamatkan saya. Ya, kalau orang muslim tahu itu Allah. Ya. Atau mungkin ahli kitab, ya, mereka mengenal Allah SWT. Kalau yang tidak, maka mereka tetap akan mengatakan Tuhan selamatkan saya. Dalam kondisi kepepet seperti itu. Itu fitrah, itu alami. Semua yang mereka bawa dari patung-patung mereka akan buang juga di lautan, gitu kan? Karena kalau tidak akan sama saja tenggelam bersama dia. Dalam surah Ar-Rum ayat 33 Allah SWT berfirman, bertubi-tubi ayat melarang kita untuk berdoa kepada selain Allah atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massan nasu durrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Apabila manusia disentuh oleh suatu masalah, bahaya, dia merasa ada masalah yang dia sedang hadapi, maka mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali bertaubat kepadanya. Ya Allah ampuni, ya Allah maafin, ya Allah begini, ya Allah gini. Kemudian apabila Allah merasakan kepada atau memberikan kepada mereka nih, tepatnya memberikan terjemahnya, memberikan kepada mereka nikmat sedikit saja dari Allah, maka tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Sakit parah nih, sudah mau meninggal, sudah sakit parah. Berdoa-doa sama Allah agar diselamatkan. Allah hilangkan musibahnya, sakitnya hilang, hidup kembali dan jalan, tiba-tiba berbuat syirik. Kembali lagi minta kepada kuburan, kembali lagi pakai jimat, kembali lagi ngumpul-ngumpulin keris dan seterusnya. Ya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, surah Fatir ayat 13 sampai 14. Surah Fatir ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan apabila yang kamu seru selain Allah itu tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, apa saja yang disembah selain Allah itu tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari. Ya. Jika kalian menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Dan di hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian itu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian sebagaimana diberikan oleh zat yang maha mengetahui. Artinya Allah sudah bongkar dari sekarang, percuma. Kalian minta-minta semua kepada selain Allah itu, hari kiamat mereka akan datang memungkiri kepermintaan kalian. Dan di dunia mereka juga tidak bisa berikan apa-apa. Sama sekali. Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW, yang hadis Qudsi di mana Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin dengan kerajaanku, maka tidak perlu kau ragu dengan kerajaan siapapun. Tidak perlu takut sama siapapun. Tinggal yakin dengan aku, selesai, kata Allah. Hai anak Adam, kalau seandainya engkau menggantungkan nasibmu kepadaku, aku akan penuhi segala kebutuhanmu. Memang dalam kehidupan ada variasi hidup ya, ada suka duka. Orang berdoa kira-kira bisa selamat gak dari sakit atau dari hal-hal. Maka ini kata ulama tergantung hak Allah. Tapi kadang-kadang Allah tetap datangkan kepada dia. Karena tidak ada orang sampai mati tidak sakit. Cuma tergantung berat atau ringannya gitu kan. Maka datangnya itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah SWT. Karena Allah menginginkan derajat-derajat tinggi buat dia kalau dia orang beriman. Kalau dia orang kafir atau orang fasik agar dia kembali kepada Tuhannya. Ya. Jadi Allah SWT memang mendatangkan itu, ya memang mendatangkan, dan Allah mengatakan dialah yang paling layak untuk disembah. Kata Allah, kalau kalian gantungkan nasib kalian kepadaku, maka aku akan penuhi semua kebutuhan kalian. Dalam keadaan nikmat kalian minta ditambah, saya akan tambah. Dalam keadaan musibah datang minta dikeluarkan, saya akan keluarkan. Lalu kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman lanjutan hadisnya dalam hadis Qudsi ini, dan wahai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu kepada selain aku, keris kah, jimat kah, pohon kah, keramat, kuburan lah, atau apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, Allah berfirman, aku akan membiarkan kau dengan kemusyrikanmu itu, gitu kan, dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kemusyrikan kemudian masih bisa makan, makannya bukan karena kemusyrikannya tapi karena sudah Allah tentukan tuh, gitu kan. Dia bisa istirahat malam hari bukan karena patung atau sembahan yang dia sembah selain Allah, tapi memang Allah yang mendatangkan buat dia, gitu kan. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk bergantung kepada selain Allah SWT ini. Saya masih ingat waktu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu tentang masalah Ibrahim alaihissalam waktu akan dilempar ke dalam api, ya, Namrud. Maka Jibril alaihissalam datang dan mengatakan, wahai Ibrahim, Allah mengutusku ya untuk memberikan kamu kesempatan. Kamu bisa minta tolong apa saja dengan aku. Minta aku bunuh Namrud, minta aku padamkan api, aku padamkan api. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, kalau kepadamu Jibril saya tidak perlu. Tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Jibril diutus oleh Allah ini. Saya akan minta langsung kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an, Ibrahim mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Luar biasa kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai karena yakinnya sama Allah, Allah memang dengan doanya menjadikan api yang akan membakar dia itu tidak jadi membakarnya. Bayangkan saja ya, kita kadang-kadang subhanallah cuma musibah kecil saja sudah cukup membuat kita menghindar atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini atau mungkin akan diganggu, mungkin akan sudah cukup untuk membuat orang itu meninggalkan agama Allah. Ibrahim alaihissalam akan dibakar, bayangkan api yang sangat besar akan membakar dia, tidak goyah dan dia sangat yakin dengan Tuhannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuktikan kemahabesarannya. Yang ketiga, menghadap dan berdoa kepada makhluk berarti menyamakan makhluk yang lemah lagi tidak mampu dengan pencipta yang maha kuat lagi kuasa. Karena doa adalah hak murni Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita masih membahas poin berdoa kepada selain Allah membatalkan keislaman. Dan beliau merincikan poin-poinnya ini untuk menyadarkan orang-orang yang masih menyuruh kepada selain Allah agar berhenti. Ya, agar berhenti. Karena itu bisa membatalkan keislamannya. Beliau mengatakan, barang siapa berdoa kepada selain Allah berarti telah merendahkan Allah Azza wa Jalla dan terjerembab ke dalam kezaliman terburuk
dan terbesar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Di samping itu, orang yang meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, sesuatu yang tidak mungkin makhluk mampu melakukan dan itu hanya haknya Allah, adalah sejenis dengan orang-orang musyrik Arab yang berdoa kepada malaikat-malaikat, nabi-nabi dan berhala-berhala, dan sejenis dengan doa orang-orang Nasrani kepada Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam alaihissalam. Ibnu Qayyim menjelaskan hakikat keserupaan ini. Dia berkata, hakikat syirik adalah tasyabuh atau menyerupahkan ya. Tasyabuh dengan Khalik, menyerupahkan dengan Sang Pencipta dan menyamakan makhluk dengannya, dengan Sang Pencipta. Inilah penyamaan sebenarnya, bukan penetapan terhadap sifat-sifat kesempurnaan yang dengannya Allah menyifati dirinya dan dengannya Rasulnya Muhammad SAW menyifatinya. Ini adalah kebalikan dengan orang-orang yang Allah membalik hati mereka, membutakan mata hatinya, memutarnya kepada kesesatan karena dia mengaburkan masalah. Hingga tauhid dijadikannya sebagai tashbih sebagai ta'zim dan ketaatan. Tashbih itu menyerupakan, ta'zim mengagungkan, sehingga mereka menyerupakan tadi makhluk. Misalnya, oh berarti Allah ini nggak bisa dihubungin langsung, harus melalui orang ini nih. Berarti orang ini sementara sedang disamakan dengan Allah. Itu bahasa beliau, itu kan Ibnu Qayyim mengatakan. Ini berarti perbuatan syirik nih. Menganggap orang soleh ini punya peran ya, yang sama dengan Allah, atau minimal tanpa dia doa tidak diterima. Gitu. Berarti apa yang Allah selama ini sampaikan kita disuruh berhubungan langsung itu tidak benar, kesannya begitu. Orang ini punya power, ini sebenarnya tidak bisa. Masih ingat pada saat juga saya sampaikan pertemuan yang lalu hadis Bukhari, waktu Nabi SAW tiba di subuh hari dan hujan lebat nih dari semalam di Madinah pada saat itu. Kemudian kata Nabi SAW, Allah telah berfirman kepadaku bahwasanya pada pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman padaku dan ada hamba-hambaku yang kufur kepadaku. Orang-orang yang beriman kepadaku adalah yang berkata, kami telah mendapatkan hujan semalam dari Allah. Dan orang yang kufur kepadaku yang mengatakan kami mendapatkan hujan ini karena bintang tertentu. Karena bintang ini, bintang itu, bintang ini terjadi, maka terjadilah hujan ini. Jadi di sini sederhana sekali sebenarnya, tapi karena niatnya dia menganggap ada campur tangan hujan dengan bintang, maka itu sudah syirik. Ya. Nggak boleh sama sekali. Allah lah yang telah menurunkan hujan. Allah menciptakan awan dan awan cuma menjalankan tugasnya. Tidak lebih daripada itu. Nggak lebih daripada itu. Semua itu adalah makhluk. Maka ini inti daripada tauhid, pengesaan Allah SWT. Dan semua dakwah Nabi-Nabi begitu. Sehingga manusia tidak perlu bergantung apapun kecuali kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan oleh beliau di sini, hingga tauhid dijadikan sebagai tashbih sebagai ta'zim, ya. Jadi menyerupakan makhluk dengan Allah. Kemudian penyerupaan itu akhirnya memunculkan keagungan terhadap makhluk itu. Ya. Tashbih sebagai ta'zim dan akhirnya menjadi ketaatan. Orang musyrik menyamakan makhluk dengan pencipta dengan perkara-perkara yang merupakan ciri khas ilahiyah, ciri khasnya Tuhan. Karena di antara ciri khas ilahiyah adalah memonopoli kepemilikan terhadap mudarat, manfaat, memberi dan menolak. Hal tersebut mengharuskan menggantungkan doa, rasa takut, harapan dan tawakal, berpasrah hanya kepadanya semata, maksudnya kepada Allah. Maka barang siapa menggantungkan itu kepada makhluk, berarti dia telah menyamakan dengan Sang Pencipta. Masih kata Ibnu Qayyim juga, di antara ciri khas ilahiyah adalah kesempurnaan mutlak dalam segala segi tanpa ada kekurangan dari segi apapun. Hal ini menuntut memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Ta'zim atau pengagungan, takut, doa, harapan, tawakal, dan isti'anah. Isti'anah berarti minta tolong. Semua itu secara akal, syara' itu secara hukum syariat, dan fitrah, sesuatu yang ada dalam jiwa manusia, wajib diberikan hanya kepada Allah semata dan haram diberikan kepada selain Allah. Barang siapa menjadikan sesuatu dari itu untuk selainnya, berarti dia telah menyamakan yang lain itu dengan zat yang tidak memiliki tandingan, tidak memiliki saingan, dan itu adalah penyamaan paling buruk dan terbatil
karena keburukannya yang sangat mengandung puncak kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwa Dia tidak mengampuni syirik, menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan Allah. Padahal Dia Allah telah menetapkan rahmat atas dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, wa rahmati ghalabat ghadabi, dan kasih sayangku mengalahkan murkahku. Tetapi khusus masalah syirik ini Allah SWT tidak memaafkannya, karena Allah tidak ingin disaingi. Itu hak mutlak ilahi, nggak boleh sama sekali. Apapun musibah yang seberat apapun yang sedang kita hadapi, kembalikan kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali kepada Allah. Manusia yang kita tiap hari datang curhat dengan dia, itu hanya kita buat dia makin pusing. Dia akhirnya juga akan sumpek dan mengatakan, saya sudah tidak punya lagi kata-kata, saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Ujung-ujungnya juga kalau dia beriman, dia akan mengatakan, saya berdoa semoga Allah menyelesaikan masalah kamu. Nah, kembali kepada Allah akhirnya, gitu kan. Kalau begitu, kenapa kita nggak pintas saja? Kenapa harus melalui orang? Kenapa nggak langsung kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang menciptakan masalah kita sedang kita hadapi, penyakit misalnya, dan yang menciptakan jalan keluarnya, kesembuhannya. Kita sedang mendapatkan nikmat, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahnya Allah. Lalu untuk apa kita mohon-mohon kepada selain Allah? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ibnu Qayyim menyebutkan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan mengatakan ahli tashbih. Tashbih ini, ahli ini maksudnya para orang-orang. Tashbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah orang-orang yang menyamakan makhluk dengan Khalik dalam ibadah, ta'zim, pengagungan, ketundukan, sujud, istighatsah kepadanya atau meminta hujan. Mereka itu adalah ahli tashbih yang sebenarnya. Ibnu Qayyim juga mengatakan, adapun zat yang berkuasa atas segala sesuatu, maha kaya dari segala sesuatu, maha pengasih lagi maha penyayang, yang rahmatnya, saya sudah bilang kalau kata ganti N besar dalam bahasa Indonesia berarti Allah. Rahmatnya berarti Allah, rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Maka menyusupkan perantara antara dia Allah dengan makhluknya adalah menodai hak rububiyah, menodai hak ketuhanan. Ilahiyah, rububiyah berarti pencipta, ilahiyah adalah hak ketundukan, dan tauhidnya, pengesaan. Dan prasangka buruk terhadapnya, sangka buruk dengan Allah, berarti Allah itu kayaknya belum bisa nih, nggak bisa kalau saya nggak melalui perantara orang ini. Dan mustahil Allah mensyariatkan ini kepada hamba-hambanya, tidak mungkin dalam akal dan fitrah. Keburukannya jelas dalam fitrah yang lurus di atas segala yang buruk. Hal ini jelaskan bahwa orang yang menyembah pasti mengagungkan sesembahannya, menuhankan, tunduk, patuh kepadanya, dan hanya Rabb semata yang berhak atas ta'zim, pengagungan, penuhanan, dan ketundukan yang sempurna. Hanya Allah, yang lain tidak ada yang layak untuk itu. Ini adalah haknya yang murni, haknya Allah. Maka termasuk kezaliman yang paling buruk jika haknya diberikan kepada yang lain, dan yang lain itu disejajarkan dengan Allah pada semua itu. Tidak layak itu. Ketika Ibnu Taimiyah berbicara tentang makna perantara-perantara antara Allah Ta'ala dengan makhluknya, di antara yang dikatakan adalah jika kamu menetapkan perantara-perantara antara Allah dengan makhluknya, seperti para pengawal atau raja dengan rakyatnya, di mana para perantara itulah yang mengangkat hajat makhluk kepada Allah, di mana Allah hanya memberi hidayah dan rezeki kepada makhluk dengan perantara mereka. Lalu para makhluk meminta kepada mereka, si perantara-perantara tadi, kuburan kah, jimat kah, orang soleh kah, yang sudah mati ya. Lalu para perantara itu meminta kepada Allah. Jadi maksudnya orang berkeyakinan harus lalui kuburan ini baru bisa sampai ke atas nih. Sebagaimana hal tersebut terjadi pada para pengawal dengan para raja. Para pengawal tersebut meminta hajat rakyat kepada sang raja karena kedekatan mereka kepada para raja, sementara raja meminta kepada para perantara karena meminta langsung kepada rajanya dianggap kurang ajar, atau karena meminta melalui para perantara lebih bermanfaat bagi mereka daripada mereka meminta langsung kepada raja, karena para perantara itu lebih dekat kepada para raja daripada peminta hajat. Maka barang siapa yang menetapkan perantara yang seperti ini, berarti dia telah kafir dan musyrik. Harus dituntut bertaubat. Jika dia bertaubat maka itulah yang wajib. Jika tidak maka hukumnya harus dibunuh. Mereka itu adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah dan menjadikannya sekutu-sekutu bagi Allah.
Maksudnya gini, kalau kita mau menarik rasionalnya, setiap orang mau minta tolong pada raja, pada presiden, pada pimpinan perusahaan, misal ini ya, maka di alam manusia bisa saja orang mengatakan, oh saya kalau langsung ke pimpinan perusahaan, saya kalau langsung ke raja, ke presiden mungkin tidak diterima nih yang di alam manusia. Jadi caranya saya harus melalui sekretarisnya, melalui orang-orang dekat dengan dia, baru mungkin dia terima. Dan nanti kalaupun dia terima, dia juga tidak langsung ke saya. Dia akan melalui orang-orang dekatnya tadi untuk menjawab saya. Di alam manusia itu oke-oke saja. Memang betul. Tapi kalau ada orang menarik ini dijadikan contoh rasional kepada Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Dia anggap Allah sama dengan raja-raja manusia yang tidak bisa dihubungin langsung, atau tidak layak, atau memang tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau begitu, berarti orang-orang yang susah di pinggir jalan tidak bisa berhubungan dengan Allah langsung. Atau mungkin orang yang belum pernah sholat, kemudian dia mau taubat kepada Allah. Berarti dia tidak layak untuk menyampaikan taubatnya langsung kepada Allah. Dia harus cari orang soleh untuk memohon ampun buat dia, gitu kan? Padahal itu di dalam Islam tidak seperti itu. Dia boleh langsung. Kalau orang hidup tadi saya bilang boleh jadi perantara. Tapi yang parah ini adalah orang datang ke kuburan. Saya mau tobat, wahai wali. Saya mau tobat, wahai fulan, gitu kan? Dan mintalah kepada Allah. Minta kepada benda-benda mati tadi. Ini semua lebih parah lagi. Sedangkan orang hidup saja Allah minta untuk kita langsung. Lebih afdal kita mengangkat tangan ke langit mengatakan ya Allah terima, ya Allah maafkan, daripada kita datang ke seseorang mengatakan doain saya. Tetap lebih afdal kita minta langsung, gitu kan? Kecuali posisi ini terjadi pada orang-orang yang memang agama agungkan seperti Nabi Muhammad SAW, atau memang orang-orang yang kita anggap benar-benar luar biasa ibadahnya, solehnya seperti para sahabat misalnya. Karena beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW, gitu kan? Tapi kebanyakan mereka juga menjalankan doa dan tidak disalahkan oleh Nabi SAW tentang masalah perilaku-perilaku seperti ini. Ibnu Taimiyah berkata di tempat lain, barang siapa menetapkan perantara antara Allah dengan hambanya, seperti perantara para raja dengan rakyat, maka dia musyrik. Justru inilah agama orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Mereka berkata, ini adalah patung-patung para nabi dan orang-orang saleh. Ini adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah syirik yang diingkari oleh Allah atas orang-orang Nasrani. Jadi Allah mencap orang-orang Mekah musyrik hanya karena itu. Mereka buat patung, mereka tahu ada Tuhan namanya Allah, tapi melalui perantara patung ini. Patung, kuburan dan seterusnya sama saja. Benda mati udah. Ibnu Taimiyah juga berkata, mengherankan orang yang berakal sehat meminta hidup kepada orang mati, beristighatsah kepadanya, dan tidak beristighatsah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Salah seorang dari mereka berkata, jika kamu mempunyai hajat kepada seorang raja, maka bertawassullah kepadanya melalui kaki tangannya. Begitu pula kita bertawassul kepada Allah dengan perantara para syekh. Ini adalah ucapan ahli syirik dan kesesatan. Karena raja tidak mengetahui hajat-hajat rakyatnya. Dia tidak mampu menunaikannya sendiri. Dia tidak menginginkan itu kecuali karena ada udang di balik batu yang ingin ditangkapnya. Sementara Allah lebih mengetahui segala sesuatu, mengetahui rahasia dan yang lebih samar. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, segala sebab adalah dari dan kepadanya. Jadi kalau manusia wajar, sampaikan melalui perantaranya, dia sampaikan ke raja. Karena mungkin rakyatnya menganggap susah kalau ketemu raja langsung. Mungkin, ngomong langsung nggak bisa. Mungkin ini orang lebih dekat dengan si raja. Mungkin ya, akan lebih mudah diterima, gitu kan. Dan di sini ada pemahaman juga, muncul pemahaman lain, kalau si raja sebenarnya dengan cara seperti ini, dia tidak tahu siapa itu yang minta. Dia tidak ngerti siapa itu yang minta. Dia cuma tahu, oh ini ada permohonan kertas masuk, minta dibantu dilunasin utangnya. Siapa namanya? Pak Fulan. Baik. ACC aja, di ACC dikasih. Tapi di sini kan konsepnya berarti si raja tidak tahu siapa itu yang minta. Dia kasih ke orang lain ini misalnya sekretarisnya, bantu aja deh, udah saya tidak perlu tahu orangnya, misal gitu. Dan memang dia tidak tahu orang itu, dia tidak tahu secara fisik, dia tidak tahu apa hajatnya, mungkin kehidupannya semua cuma yang ditulis saja. Kalau orang mengatakan Allah itu harusnya seperti tadi manusia,
menjadikan benda-benda mati ini kayak kuburannya wali lah, nabi lah atau syekh lah, ini dijadikan perantara dengan Allah karena kesolehan mereka, karena kedekatan mereka dengan Allah. Berarti dia menganggap Allah itu sama dengan raja manusia tadi, tidak tahu apa-apa, hanya melalui orang itulah menyampaikan hajatnya. Ini pemahaman kesyirikan nih, bahaya sekali. Kita menyamakan Allah dengan si raja manusia tadi yang tidak bisa apa-apa. Allah sebelum kita minta sudah tahu siapa kita, sudah dia yang ciptakan, dia tahu masalah kita, dan dia tahu dia perlu terima atau tidak. Beda sekali antara sifat Allah dengan makhluk, gitu kan? Jadi berbahaya sekali itu. Banyak orang salah faham, dia cari rasionalnya di alam manusia dia, padahal Allah sudah turunkan syariat, sudah jelas. Nggak boleh menjadikan perantara benda-benda mati. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah satu jenis dengan perbuatan orang-orang kafir. Dia berkata, adapun orang yang datang ke kubur Nabi atau orang soleh atau yang diyakini bahwa ia adalah kuburan Nabi atau kubur orang-orang soleh, padahal tidak demikian, dia meminta hajatnya seperti dia meminta sembuh dari penyakit atau agar hewannya sembuh atau melunasi utangnya atau membalas dendam kepada musuhnya atau menyelamatkan diri, keluarga dan hewannya dan hal-hal seperti itu di mana yang mampu hanyalah Allah Ta'ala semata, maka itu adalah syirik yang jelas. Pelakunya harus dituntut bertaubat. Jika dia bertaubat maka itulah yang semestinya, dan jika tidak maka hukumnya qisas, ya. Tidak boleh, ini perbuatan syirik, dosa. Dan dosa ini syirik adalah induk dosa besar, ya. Induk dosa besar. Ya, kata ulama kalau membunuh saja itu hukumnya dibunuh, bagaimana dengan syirik yang lebih besar daripada dosa bunuh? Dan kita sudah jelaskan, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ya, induk dosa-dosa besar adalah yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berat daripada sihir, daripada zina, daripada riba, daripada ya makan harta anak yatim dan seterusnya. Jika dia berkata, aku meminta kepadanya karena dia lebih dekat kepada Allah daripada diriku, agar dia memberiku syafaat dalam perkara-perkara ini, karena aku bertawassul dengannya kepada Allah, sebagaimana orang bertawassul kepada raja dengan kaki tangannya dan pembantunya, maka ini termasuk perbuatan orang-orang musyrik dan orang-orang Nasrani. Mereka mengklaim bahwa mereka mengangkat ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai pemberi syafaat. Rahib-rahib itu pendeta-pendeta, ya. Mereka meminta syafaat kepada para ulama dan para rahib dalam hajat mereka. Begitu pula Allah mengabarkan tentang orang-orang musyrik bahwa mereka berkata, surah Az-Zumar ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu waktu ditanya, kenapa kalian sembah berhala ini? Untuk apa? Mereka bilang, kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Jadi mereka tahu ada Tuhan Allah. Tapi mereka masih menjadikan patung-patung itu sebagai perantara. Apa bedanya patung itu dengan jimat, dengan pohon keramat, dengan kuburan yang sudah jadi benda mati? Nabi SAW sudah mengatakan, siapapun di antara kalian mati, maka seluruh jasadnya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya, yang darinya Allah akan bangkitkan. Gitu kan? Apalah ini subhanallah, ada kuburan yang tidak ada, direkayasa. Ada begitu, ya? Ada kuburan yang memang tidak ada sebelumnya, lalu ditulis dalam kuburannya Syekh Fulan atau dusta. Dan orang-orang yang membuat ini hanya untuk menyesatkan orang, karena dia mau hidup dari situ. Subhanallah, berapa piring dia beli makanan dari uang haram itu, berapa banyak, berapa luas tanah yang dia bisa beli, gitu kan? Dan berapa berat hukuman Allah yang datang karena perbuatan itu. Karena orang ini kalau kita bahasakan tanda kutip, ya, ini seperti dosa jariah ini. Ada pahala, ada amal jariah, ini dosa jariah ini karena orang berbuat syirik terus tuh. Selama ada perbuatan yang dia lakukan itu bisa. Saya pernah datang ke sebuah tempat, itu saya lihat sendiri dengan mata kepala, itu kuburan itu dibuat, tidak ada kuburan di situ. Kalau kita tanya orangnya, tidak ada kuburan ini, tapi dibuat, dipasang ke lampu, ditulislah nama-nama yang macam-macam. Ini kuburannya si Syekh Fulan, kalau mau mau diterima doanya silakan sampaikan. Tinggal menitipkan amanah, ada kotak. Amanah maksudnya tipin duit. Ya. Ini semua ya orang-orang yang luar biasa bodohnya gitu ya. Kemudian juga ada orang yang kuburan orang ini masih kontroversial. Ini orang soleh atau tidak? Orang belum tahu nih, cuman diagung-agungkan. Ada orang yang jelas dalam hidupnya fasik, rusak. Dianggap kuburan soleh. Pasang lampu, ambil tanahnya, baca-baca di situ, macam-macam yang dilakukan.
Padahal Rasulullah SAW sudah ajarkan buat kita, ini Anda ini muslim atau bukan? Orang muslim itu harus ikuti kiainya Nabi Muhammad SAW. Ya? Pernah nggak ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW datang ke kuburan Baqi? Atau gini deh, pernah nggak ada riwayat satu saja di mana Nabi SAW suruh mencari kuburan para nabi-nabi? Tidak pernah ada satu riwayat pun Nabi mengatakan cari kuburannya Nabi Musa dan datang sana minta-minta, taruh air. Nabi Syuaib, Nabi Hud. Bahkan ulama sepakat mengatakan tidak ada kuburan nabi-nabi yang ketahuan tempatnya pasti kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Sampai ada sebuah riwayat yang menjelaskan waktu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di mana kuburan Musa alaihissalam? Kata Nabi SAW, di sebuah gunung di Palestina, dan ukurannya, kuburannya itu ukuran lemparan batu, hanya itu. Gunung itu di mana? Lemparan batu ini sejauh apa? Nabi SAW tidak sampaikan. Karena Nabi tidak menyuruh kita datangin kuburan-kuburan itu. Itu kuburan nabi-nabi loh ya. Enggak pernah. Semua kuburan nabi-nabi sekarang yang ada, terutama kalau misalnya Bapak Ibu lagi ambil paket umrah plus Aqsa, itu banyak sekali tuh. Ini Sulaiman, ini Yunus, ini Ayub, ini fulan, ini fulan, ini fulan kuburan. Kalau kita tanya, ya, kalau Bapak Ibu satu waktu pergi pun, misal ya, terus tanya tuh penjaganya, ini kuburannya benar? Saya tanya sendiri, semuanya bilang enggak. Ini cuma makam, cuman simbolik. Simbolik. Berarti memang tidak ada tuh, dibuat-buat, subhanallah. Sedangkan kalau ada saja tidak boleh, apalagi ini dibuat-buat. Kuburan Nabi Muhammad SAW manusia yang terbaik. Setelah beliau meninggal, itu kan, semua sahabat hanya memberikan salam pada beliau, membacakan salawat dan pergi. Tidak pernah ada sahabat ngambil tanahnya. Gak pernah ada sahabat taruh air di kuburan Nabi SAW kemudian diambil minum dianggap berkah. Gak pernah. Karena mereka sudah tahu ajaran baginda Nabi SAW memang seperti itu, tidak boleh gitu kan. Nah, ini contohnya, kalau kuburan Nabi-Nabi saja gak boleh. Kuburan para syuhada Badr, siapa yang tidak kenal syuhada Badr? Sampai Nabi SAW memuji mereka, perang pertama di Islam yang dianggap luar biasa, sampai yang pernah hadir itu boleh mengerjakan apa saja, dimaafkan sama Allah. Khusus orang yang hadir di Badr. Gak pernah tuh Nabi SAW bilang, pergilah ke Badr, tawaflah di kuburannya, minta-mintalah, taruh air lah, ambil tanahnya lah. Tidak pernah, terangilah, tidak pernah Nabi SAW. Ada kuburan Baqi, Baqi siapa yang tidak kenal? Istri-istri Nabi di situ, ya, para sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga, banyak kuburan orang-orang saleh. Tidak pernah tuh, ya, tidak pernah Nabi SAW perintahkan, tidak pernah sahabat kerjakan, tidak pernah tabi'in kerjakan. Hanya datang orang-orang sebagian yang tidak bertanggung jawab, tidak paham agama, kemudian datang lalu memulai kemusyrikan nih, mulai ngambil tanah dari mana? Tanah kuburan nih, berkah. Mana tanah berkah kuburan dari mana? Apa bedanya tanah itu dengan tanah di belakang pot dia? Sama saja tanah, gitu kan? Ini jangan terlalu berlebihan. Syariat sudah sempurna. Lakukan saja yang ada perintahnya, tinggalkan yang tidak dicontohkan dan yang dilarang. Kita meninggal masuk surga, gitu kan? Sudah selesai. Dan subhanallah, ibadah yang ada perintahnya akan membawa kepada ketentraman jiwa. Jadi harus difahamin masalah ini. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, di poin keempat, ya, maksudnya di sini poin keempat dari tadi yang kita pelajari pasal ke-5, ya. Para ulama telah berijma bahwa barang siapa berdoa kepada selain Allah atau beristighatsah kepadanya dalam perkara di mana yang mampu hanyalah Allah Ta'ala, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam. Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai perantara, di mana dia berdoa kepada mereka, bertawakal kepada mereka, meminta mereka mewujudkan manfaat, menolak mudarat seperti meminta ampunan dosa-dosa, petunjuk kepada hati, kemudahan dari kesulitan, kecukupan dari kemiskinan, maka mereka kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Gitu kan? Jadi nggak boleh. Kalau ada yang bilang lagi, misal kalau ada orang iseng lagi mengatakan Nabi Muhammad SAW sendiri menjadikan Jibril sebagai perantara, itu Nabi. Dan Nabi ini memang waktu itu masih hidup, Jibril memang hidup. Dan Jibril alaihissalam memang Allah yang utus dia untuk mengantarkan wahyu, bukan kita. Karena ini banyak sekarang ya, banyak sekali orang sekarang mengatakan dia juga bertemu Jibril. Dia juga bertemu dengan malaikat ini, malaikat itu, ruhnya Nabi ini, ruhnya Nabi itu. Ini semua khurafat, dikarang-karang. Ini harus bertakwa kepada Allah SWT, nggak boleh. Ini pertanggungjawabannya berat hari kiamat nih, luar biasa ini.
Saya dapat berita ada satu keluarga mu'allaf baru masuk Islam di Jakarta. Kebetulan setelah dia masuk Islam ada tetangganya orang yang buat kemusyrikan nih. Kemudian dia dengar tetangganya masuk Islam. Dia ingin tunjukkan dia punya andil. Padahal bukan masuk Islam di tangan dia gitu. Malam-malam tiba-tiba dia ketuk rumah tetangganya. Tetangganya bangun. Bangun, bangun Pak. Bangun. Dibangunin satu keluarga. Kemudian kenapa? Buka semua jendela. Buka semua pintu. Kalian baru masuk Islam kan? Iya, buka semua. Disuruh buka semua. Mereka karena mu'allaf nggak ngerti baru masuk Islam tadi, malamnya disuruh bangunin jam 2, jam 3 malam, suruh buka semua jendela dan pintu. Setelah itu ditanya sama yang punya rumah, kenapa ini, ada apa? Ya ini sekarang malam ini ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ruhnya si Fulan akan datang menyambut dan mengucapkan kalimat selamat buat kalian. Dari mana ini? Dari mana ini? Nabi Muhammad SAW tidak pernah bilang, buka pintu kalian, ruhnya Nabi Ibrahim datang. Bukankah Nabi Ibrahim dibunuh daripada Syekh Abdul Qadir rahimahullah? Syekh Abdul Qadir ini orang soleh ya. Ini pengikut mazhab Hanafiyah. Tapi disalahgunakan oleh orang-orang karena kesolehannya disalahgunakan. Mirip seperti kaumnya Nabi Nuh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang panjang, waktu Nuh alaihissalam sudah meninggal dan sahabat-sahabatnya meninggal. Kalau kayak kita Nabi sahabat sudah meninggal, generasi tabi'innya. Iblis datang menjelma menjadi manusia kemudian mengatakan, tidakkah kalian buat patung-patungnya orang-orang soleh kalian, sahabat dan Nuh itu, Nuh dan sahabatnya, tidak usah kalian sembah, kalian cuma mengenang, ditaruh di jalan-jalan, oh tuh fotonya, itu patungnya si Fulan ya. Seperti kalau kita sekarang dari patungnya Jenderal Sudirman, patungnya untuk mengenang, dibuat patung-patung itu. Awalnya di kisah kemusyrikan kaum Nabi Nuh seperti itu. Nih, buatin nih patung-patung seperti itu. Gitu kan. Maka yang terjadi, ya, ini terjadi di kaumnya Nabi Nuh yang diselamatkan di kapal ya. Kita nggak bicara kaum yang awal Allah binasakan, itu sudah habis ceritanya. Ini kaum yang Allah selamatkan di kapal. Setelah generasi Nabi Nuh dan sahabatnya mati nih, udah ratusan tahun berjalan, datang syaitan di generasi yang datang setelahnya buat patung-patung mereka. Jangan disembah. Sembah ini syirik, nggak boleh. Cuma taruh saja pajang, dikenang. Gitu kan. Mereka buatlah. Generasi yang setelahnya, setelah generasi yang itu yang membuat mati, datang lagi syaitan. Ini hadis Nabi dalam riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, syaitan datang lagi dan mengatakan, dulu orang tua kalian tidak membuat patung ini kecuali supaya dihormati, ditunduki, dijadikan perantara dengan Allah. Karena mereka orang soleh, kalau kalian tidak bisa langsung. Mulailah mereka menjadikan perbuatan syirik itu. Ya, sekarang begitu banyak di Indonesia. Kuburan orang fasik ini. Orang buruk ini. Jelas hidupnya maksiat. Datang minta tolong di situ. Subhanallah. Dia butuh pengampunan, minta istighfar kepada Allah buat dia. Bukan kita datang minta-minta di situ. Ini terjadi. Udah jadi biasa. Bahkan di Indonesia semoga Allah kasih hidayah. Ada mereka buat istilah sendiri dengan alumni kuburan. Bangga menjadi alumni kuburan. Subhanallah. Ya. Ini hal-hal mendasar yang mestinya ya orang-orang ini membuka akal fikiran mereka, hati mereka supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkomentar tentang ijma ini. Ini adalah ijma yang sahih, yang benar. Diketahui secara mendasar atau daruri dalam agama. Para ulama dari berbagai mazhab telah menyatakan dalam bab hukum murtad bahwa barang siapa yang menyekutukan Allah maka dia kafir, yaitu dia beribadah kepada selain Allah dengan salah satu bentuk ibadah. Ibnu Taimiyah juga berkata kembali di tempat yang lain, meminta kepada orang mati atau orang yang tidak hadir, baik dia itu seorang nabi atau selainnya, termasuk perbuatan mungkar yang diharamkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dilakukan oleh seorang pun dari para imam kaum muslimin. Ini termasuk perkara yang diketahui dari agama secara mendasar, yaitu bahwa salah seorang dari mereka jika ditimpa persoalan atau kesulitan atau mempunyai hajat, dia berkata kepada orang mati, wahai Sayyid Fulan, wahai Tuan Fulan, ya, aku dalam perlindunganmu atau tunaikan hajatku, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang musyrik tersebut kepada orang-orang mati dan orang yang tidak hadir yang mereka mintai. Padahal tidak seorang sahabat pun yang beristighatsah kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Tidak pula kepada nabi-nabi selainnya, tidak dikubur mereka, tidak pula ketika mereka jauh darinya. Tidak pernah ada riwayat diceritakan misal dalam peperangan sahabat,
Mereka waktu di kancah peperangan seperti Sa'ad bin Waqqas waktu dikirim oleh Umar bin Khattab ke negeri Persia, lalu dalam keadaan sulit lihat pasukan musuh, ya Rasulullah tolong kami. Tidak pernah ada riwayat itu. Dalam riwayat-riwayat saya sudah angkat di YouTube ceramah saya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, memotivasi para sahabat, ingatlah Tuhan kalian melihat, ingatlah hanya kembali kepada Allah, selalu dikembalikan kepada Tuhan Allah SWT. Ini inti tauhid dan ini ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan dicoreng nih, jangan dirusak ajaran Nabi SAW. Ibnu Taimiyah berkata di tempat yang lain, yang ketiga adalah, adapun berdoa dengan memanggil sifat-sifat Allah dan kalimat-kalimatnya adalah suatu kekufuran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ya. Apakah seorang muslim berkata, ya kalamullah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tolonglah aku, bantulah aku, atau ya ilmu Allah, atau ya kudrat Allah, atau ya kemuliaan Allah, atau ya keagungan Allah dan sebagainya. Maksudnya kita harus minta kepada Allah langsung. Kita boleh mengatakan wahai zat yang maha mulia, muliakan saya, boleh. Tapi kalau kita bilang wahai kemuliaannya Allah, itu saja memanggil sifat Allah itu sudah syirik, nggak boleh. Wahai kemuliaannya Allah, wahai arshnya Allah, nggak boleh. Wahai Allah pemilik arsh, boleh. Nggak boleh ini, harus betul-betul murni betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Taimiyah berkata, berdoa kepada selain Allah adalah kufur. Oleh karena itu berdoa kepada orang mati dan orang yang tidak hadir, nabi ataupun bukan nabi, tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf dan para imam. Ya, salaf ini maksudnya para sahabat. Akan tetapi ia hanya disebutkan oleh sebagian mutaakhirin yang bukan termasuk imam ahli ijtihad. Mutaakhir maksudnya orang-orang yang baru datang nih sebenarnya. Setelah sahabat mati, tabi'in mati, baru mereka muncul nih. Orang-orang yang buat-buat ngarang-ngarang ini karena kebodohan mereka. Ngarang-ngarang dan akhirnya tersebar gitu kan. Yang parah sekali sekarang ini sudah nyebarin pemahaman yang salah, bertanggung jawab pada hari kiamat, pengikutnya fanatik buta, dihiasi oleh syaitan perbuatan mereka, diingatkan malah marah-marah, malah tidak mau, menganggap ini garis keras lah, ini fundamentalis lah, ini apalah macam-macam, padahal demi kebaikan dia tuh. Kalau tidak mau dengar ya silahkan, tapi tanggung jawab loh ya gitu kan. Karena gitu aja. Kita cuma mengingatkan, Anda tidak mau nggak ada, saya nggak bisa paksa masuk ke rumahnya, jangan, nggak boleh, nggak. Ini penyampaian wahyu. Mau terima alhamdulillah, berarti Anda berakal sehat. Tidak mau terima berarti ini susah ini ya. Yang disampaikan karena ini bukan penyampaian saya. Dari tadi kita membaca firman Allah, sabda Nabi SAW, selalu diingatkan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Allah berfirman loh ya di ayat ini, surah ini, di surah ini, di surah ini, di ayat ini, di surah ini, ayat ini, terus bertubi-tubi. Perkataan-perkataan para ulama, jangan lihat deh kalau memang tidak mau terima Ibnu Taimiyah misalnya. Jangan lihat orang yang berbicara, lihat statement yang saya baca. Saya juga sama dengan Anda. Saya bukan melihat siapa yang menyampaikannya, tapi apa yang disampaikan. Kalau disampaikan benar, walaupun itu tukang sampah di jalanan, harus kita terima, ya enggak? Manusia tidak boleh sombong kalau itu kebenaran. Dari anak kita pun kalau ngomong kita harus terima. Ini enggak, oh ini lain nih, ini kalau tamatan Saudi ini berarti Wahabi nih. Ini Wahabi ini berarti garis keras nih. Ini larang-larang orang minta-minta di kuburan. Loh ini hukum Allah saudaraku. Jangan kurung diri Anda di istilah, oh ini Wahabi ini tamatan Saudi nanti begini. Akhirnya dia tidak perbaikin keadaan dia, gitu kan? Ini teman saya nasihatin saya di sebelahnya juga pernah berbuat zina kok, sekarang baru taubat, ngapain dia nasihatin saya? Loh, akhirnya kan dia berlindung di keburukan dia supaya tidak bertaubat karena menilai siapa yang berbicara. Lihat bobot yang disampaikan. Itu baru kita berakal sehat gitu kan. Harusnya, kalau tidak berat tanggung jawabnya. Intinya teman-teman, semua penyampaian ilmu tujuannya adalah meluruskan kesalahan kita dan itu berarti kebaikan buat kita. Jangan lihat orang yang berbicara, tapi lihat apa yang disampaikan. Benar, terima. Tidak benar menurut Anda, silakan Anda tolak, tapi silakan juga bertanggung jawab pada hari kiamat gitu kan. Jadi jangan dianggap ini bahasan kita ada serangan-serangan ya. Ini pemahaman yang salah. Kalau Anda memang merasa berbuat kemudian kena di sini, renungin dalilnya. Anda mau terima alhamdulillah. Tidak mau terima enggak ada paksaan. Enggak ada paksaan, silakan. Tapi konsekuensi tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bebas memiliki keyakinan, kami pun bebas memiliki keyakinan. Ya enggak? Tapi kita punya dalil, Anda punya dalil silakan. Berpeganglah. Jadi jangan dianggap ini ada serang-serangan, ini salah ini. Dianggap kalau kita lagi nyampein sebuah ilmu ini lagi nyerang kita nih. Ini salah, pemahaman yang keliru. Renungi apa yang disampaikan. Orang yang berakal tidak melihat siapa yang berbicara, tapi melihat apa yang sedang disampaikan.
Kemudian Ibnu Taimiyah berkata lagi, berdoa kepada selain Allah adalah kufur. Oleh karena itu berdoa kepada orang mati dan orang yang tidak hadir, nabi ataupun bukan nabi, tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf dan para imam dari sahabat. Akan tetapi ia hanya disebutkan oleh orang-orang yang mutaakhirin, yang terlambat baru datang setelah mereka, yang bukan termasuk imam ahli ijtihad. Tidak pernah ada perkataan Imam Syafi'i kah yang kita mengaku madhab Syafi'iyah. Tidak pernah Imam Ahmad tidak yang dipegangi madhabnya oleh murid Timur Tengah. Tidak pernah Imam Malik yang dipegangi oleh banyak muslimin di Afrika. Tidak pernah Imam Hanifah yang umumnya dipegang di Eropa madhabnya atau di Turki secara khusus. Ini tidak pernah ada yang mengatakan minta-mintalah ke kuburan saya nanti kalau saya mati. Atau misalnya pergilah ke kuburannya Imam Fulan. Tidak ada dalam buku-buku mereka semua itu. Yang ada hukum-hukum Allah. Halal haramnya Allah. Ini salah, ini benar. Ya, bahkan mereka mengingatkan banyaknya hati-hati dari kelompok-kelompok yang salah. Dan beliau sendiri mengatakan dalam statementnya, 4 imam ini mengatakan, kalau ada pendapat saya yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW, tinggalkan pendapat saya dan ambil sunnah Nabi. Artinya mereka pun adalah ulama-ulama yang berijtihad. Itu pun mereka ya melarang untuk berbuat kemusyrikan. Ibnu Abdul Hadi berkata, kalau ada orang datang ke keranda mayit lalu berdoa dan beristighatsah kepadanya, maka perbuatannya ini adalah syirik yang diharamkan berdasarkan kesepakatan muslimin. Ya. Jadi intinya semua apa yang kita sampaikan murnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda dipastikan akan merasakan ketenangan dalam ibadah pada saat memurnikannya. Allahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaannya. Bagaimana kalau dahulu kita pernah pergi ke orang-orang pintar yang disarankan oleh teman-teman karena takutnya saya diobatin oleh orang yang katanya telah pergi ke orang pintar untuk mengobati saya, dan saya pun balas kirimannya. Apakah dosa di masa lalu itu bisa diampuni? Apakah saya harus menghubungi orang pintar yang telah ya, memagari saya waktu itu dan meminta orang pintar itu untuk membatalkan apa yang telah dikirimkan orang pintar itu, atau alias dukun sekarang yang saya fahamin? Tentu saja ini perbuatan syirik, nggak boleh. Meminta tolong kepada dukun-dukun tersebut syirik, nggak boleh. Dan ini dosa besar, nggak boleh sama sekali. Harus ditinggalkan. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun yang pernah diberikan oleh si dukun tadi, maka Bapak Ibu harus musnahkan, dibakar. Ya, dibakar semua itu, jangan ada di rumah, apapun sifatnya, semahal apapun harganya, gitu kan. Lalu kemudian ya setelah kita taubat dan kita batalkan semua itu, tidak perlu datang lagi ke dukun itu. Tidak usah datang untuk batalin pagar-pagarnya apa segala, nggak usah, nggak perlu. Bakar buhulnya, niat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada tanda-tanda kita terganggu, misal terganggunya mimpi buruk, misal seperti orang kalau kena sihir atau pernah ke dukun nih, biasanya mereka pada saat membatalkan sihir itu dengan membakar buhul-buhul, nanti dia mimpi dukunnya datang marah lah sama dia, atau ada syaitan yang ngamuk sama dia, atau dia tertimpa ini. Itu ruqyah saja. Ya. Minta kepada orang-orang yang memang ahlinya untuk meruqyah atau meruqyah sendiri. Ya, ruqyah sendiri, insya Allah ini akan bisa membatalkan apa yang mereka lakukan. Apakah saya telah keluar dari Islam mungkin ya, dan haruskah ulang syahadat? Kalau orang datang ke dukun saja, itu tidak batal Islamnya, tapi tidak diterima sholatnya, ya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi kalau ibu ikutin dan bapak ikutin dengan keyakinan memang dukun ini hebat, memang dia mampu, memang dia ini perbuatan syirik, ini harus syahadat lagi. Karena kata Nabi SAW dalam dua buah hadis, siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan yang sejenisnya itu, gitu kan? Kemudian bertanya, belum ada kata percaya di sini, bertanya, konsultasi, minta saran dan seterusnya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Hadis yang lain, siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan bertanya juga percaya, mengakui kehebatannya dan seterusnya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ulama mengatakan kalau poin kedua, dia harus syahadat lagi. Apakah cukup hanya dengan saya bertobat saja dan meminta Allah memutuskan apa yang telah dilakukan orang pintar itu tanpa harus mengunjungi? Ini sudah saya jawab tadi ya.
Apakah syirik itu 40 hari ibadah tidak diterima? Bagaimana agar ibadah kita bisa diterima kalau sudah terlanjur? Tentu 40 hari itu yang sudah lalu, bukan yang belum dikerjakan. Jadi misal seseorang pergi ke dukun, dia bertanya, dihapuslah mulai hari itu dia datang ke dukun 40 hari ke belakang. Bukan yang belum dia kerjakan. Nggak ada hubungannya dengan yang belum dia kerjakan, gitu kan? Apakah hukum berzikir dengan target 1000 kali membaca syahadat agar mendapatkan kekayaan? Tentu saja kita harus tetap ibadah sesuai dengan tuntunan agama. Tuntunan agama, gitu kan? Pernahkah Nabi SAW melakukan zikir syahadat 1000 kali? Kalau tidak pernah ya jangan dikerjakan. Gitu kan? Setahu saya Allah alam tidak pernah ada riwayat menyebutkan ini. Syahadat akan terulang itu di beberapa keadaan, termasuk misalnya kita sholat, pada saat sholat syahadat, kita kan syahadat itu di tahiyat ya. Kemudian pada saat kita selesai mendengarkan azan, kita dianjurkan mengulangi syahadat ya. Kata Nabi SAW, siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia setelah selesai mengikuti apa yang dikatakan muadzin, lalu kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maaf, setelah wudu, bukan setelah azan. Setelah wudu, siapa yang selesai wudu lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya pintu surga ya, dari 8 pintu yang dia ingin buka. Kalau misal Bapak Ibu ragu nih, kayaknya saya batal keislaman saya nih, lalu syahadat saja, syahadat 1 kali, mungkin 2 kali dia ulangin, itu lain. Karena dia yakin dalam kondisi, tapi dia jadikan zikir rutin. Ini Allahu alam, apalagi dengan jumlah 1000 mungkin masih perlu ditinggalkan lebih baik. Ini sudah pernah ditanya ya, apakah hipnoterapi itu termasuk syirik? Saya sudah pernah jelaskan masalahnya. Kalau hipnotis kan istilah yang digunakan sebenarnya di alam-alam sihir itu, gitu kan? Karena hipnotis adalah membuat orang lain tidak sadar. Bahasa misalnya orang dihipnotis di ATM, dipukul, ditepuk, kemudian langsung dia melakukan mentransfer uang dalam kondisi tidak sadar, gitu kan? Sama sebenarnya, dia bagian sub daripada sihir. Kalau bahasan para ulama, kalau ada dukun-dukun yang menolak ini, itu urusan dia. Kita bicara masalah agama, gitu kan? Agama mengatakan itu bagian daripada sihir. Anda terima tidak terima itu terserah gitu. Sebab saya dikirimkan oleh salah seorang ikhwah di WhatsApp, Ustadz, waktu Ustadz jelasin masalah hipnoterapi dan hipnotis ini, ada satu orang yang mengatakan, bukankah mungkin dia di alam dukun-dukun itu? Dia mengatakan, bukankah Anda akan menemukan kalau seandainya ada orang yang berbicara, kalau saya berbicara agama Anda akan menganggap saya ngawur? Maka sepertilah juga Ustadz ini, gitu kan? Pada saat dia bicara tentang hipnotis ini, bukan pada bidangnya, dianggap saya ini ngawur ngomongnya gitu. Loh, saya bicara ini bukan bicara dari diri saya. Kalau dia tahu agama, kalau betul-betul dia mau belajar, dia baca bukan. Ulama menyebutkan semua masalah itu. Sihir itu dengan segala macam jenisnya, gitu kan? Di antaranya hipnotis adalah bagian daripada sihir. Menepuk orang, membuat orang tidak sadar, kemudian melakukan apa yang dia inginkan. Lalu mengatakan itu bukan sihir, dari mana itu? Itulah sihir, gitu kan? Dia membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Jelas-jelas itu. Mau lebih pasti, coba deh kalau tidak percaya lagi, minta ruqyah, suruh datang di para peruqyah, minta tolong di ruqyah itu. Pasti kesurupan semua tuh. Kalau mau lebih jelas lagi praktek lapangannya, biar tahu gitu kan. Orang yang pernah dihipnotis atau pernah belajar hipnotis, coba ruqyah deh. Biar tahu tuh, biar dia sadar, merasa enggak gitu kan. Kalau dia enggak merinding, enggak kepanasan badannya, itu mustahil. Itu enggak mungkin udah. Jelas, orang pernah belajar tenaga dalam, banyak. Tanya deh teman-teman terapis ruqyah itu. Mereka punya pengalaman gitu kan. Jelas-jelas seperti itu. Jadi hipnotis bagian daripada sihir. Sekarang tinggal hipnoterapi. Kalau cuma sekedar istilah, karena yang saya tangkap hipnoterapi adalah mengadakan terapi, gitu kan? Tetapi dalam kondisi manusianya sadar. Diistilahkan hipnoterapi seperti ibu-ibu lagi hamil besar, lalu disuruhlah ibu tersebut dalam kondisi sadar loh ya. Lalu dibahasakan oleh susternya atau bidannya, Bu, ibu bayangkan kalau ibu melahirkan normal, ibu dengar tangisan pertama bayinya, ibu senang sekali. Supaya ibu itu mau melahirkan normal, dalam kondisi sadar. Masa itu mau disamain dengan orang yang ditepuk, disuruh menari, orang disuruh curi, orang disuruh... Mana bisa sama gitu loh. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau cuma istilah saja, hipnoterapi dalam arti kata motivasi dan sugesti untuk membuat orang itu melakukan sesuatu, ya.
Ketika berjumpa ibu saya berkata sambil cium tangannya, semoga Allah selalu memberikan emak kesehatan. Apakah ini termasuk doa? Jawabannya iya. Doa itu, dan itu bagus. Bertemu dengan orang tua, kita doakan mereka, itu itu hal yang positif. Mendoakan kita, kalau kita mendoakan, kita yang mendoakan, orang hidup atau orang mati itu perintah agama. Lakukan selalu. Keluarga kita masih hidup, kita doain kalau dia lagi sakit, kita doain supaya dia, anak-anak kita jadi pintar, pasangan kita dijaga, hal yang positif, usaha kita sukses. Kalau kita yang masih hidup ya, yang kita sedang bahas tadi, kita datang ke orang mati, minta kepada benda mati ini, patung-patung ini segala, ini yang tidak boleh. Kita juga boleh mendoakan orang sudah mati, malah dianjurkan perbanyak doa tuh. Untuk orang mati itu jangan didatangi kuburannya untuk minta, doain dia, silakan. Ziarah kubur, perbanyak doa, nah itu yang diperintahin. Orang soleh siapapun, datang, kita datang kuburan Nabi SAW, bacain salawat. Apa tuh salawat? Tambahin rahmat ya Allah buat Nabi Muhammad SAW. Itu boleh. Datang kuburan Baqi, berikan salam. Datang ke kuburan-kuburan kaum muslimin, kita doain. 1 jam silakan berdoa, nggak masalah. Doa sunnah, gitu kan? Doain mereka. Kita minta pada mereka, ini yang tidak boleh nih. Atau menjadikan mereka sebagai perantara. Jika ada seseorang yang sudah jelas ingin melakukan sesuatu yang buruk terhadap kita, apakah kita salah atau dosa syirik jika kita berjaga untuk tidak menyentuh benda-benda yang diberikannya setelah itu? Maksudnya main dukun. Tentu saja itu tidak syirik, itu malah positif. Kalau kita tahu seseorang ini sering main ke dukun dan dia bisa melakukan, ya, bisa menyihir kita, lalu kita menolak makanan yang dia kasih, itu boleh, nggak ada masalah. Kalau jelas-jelas orang ini jahat memang, ya boleh, jangan. Sebagaimana kita boleh menolak pemberian orang-orang yang mendapatkan dari sumber yang haram, boleh, nggak ada masalah. Ya, ya, nggak ada pakai langkah-langkain, buang aja. Dilangkain maksudnya batal sihirnya gitu, nggak ada itu. Bagaimana hukumnya orang yang mencari ilmu agama tapi selalu melihat kekurangan atau keburukan orang lain, selalu menghitung-hitung kesalahan masa lalu orang lain? Ini ilmunya tidak bermanfaat buat dia, gitu kan? Kalau dia betul-betul belajar ilmu agama karena mau ilmu, dia tidak akan melihat kesalahan orang lain, tidak akan mencari-cari. Maksud saya, kalau ada kesalahan di depan mata kita, orang buat salah, seorang muslim buat salah, apa yang kita lakukan? Nasihatin, luruskan, ingatkan, kan gitu. Bisa dengan tangan, alhamdulillah, kekuasaan, maksudnya kekuasaan. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Kalau orang buat salah gitu kan, itu boleh. Tetapi kalau dia nuntut ilmu, dia hanya tahu koreksi orang. Sampai begini contohnya, nggak ada dalam Islam diperintahkan kita ketemu di pengajian gini lalu tanya, kamu tadi sholat subuh nggak? Nggak ada dalam Islam itu. Nggak ada tugas kita mau nanya, ngapain kita jadi sapamnya orang itu? Nggak usah. Tugas dia, kalau di depan mata kita jelas dia tidak buat kepatuhan, kita jalan sama-sama, dia tidak sholat, nah itu wajib kita ingatkan. Tapi kalau orang kita tidak tahu nih, tadi kamu waktu dari rumah ke sini sedekah enggak? Untuk apa kita tanya? Apa manfaatnya buat kita? Ya kan? Tidak ada manfaat buat kita dan akan mengganggu ibadahnya si fulan itu. Tiba-tiba jadi syirik, tiba-tiba jadi dari riak dia, gitu kan? Dan riak bagian daripada syirik kecil, nggak boleh. Jadi nggak usah campurin yang bukan urusan kita, gitu kan? Ini penting untuk diketahui sehingga tidak ada hal-hal yang perlu mencampuri orang lain. Sebagian umat Islam suka pergi ziarah ke makam para wali atau orang-orang pintar yang dekat dengan Allah. Tujuannya doa minta kepada para wali itu, yang katanya wali-wali itu orang yang dekat dengan Allah. Salahnya di mana? Kalau Nabi SAW tidak ajarkan meminta pada yang telah wafat. Ajaran ini terus berkembang. Ya. Bagaimana dakwah kepada mereka yang masih seperti itu? Kalau ditanya salahnya di mana? Salahnya karena berdoa kepada benda-benda mati. Dan Nabi SAW tidak pernah contohkan. Saya yakin kalau tadi saudara kita yang bertanya ini hadir dari awal, ini pasti faham. Ini kan pelan-pelan tadi kita jelasin tuh contoh-contohnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruh para sahabatnya minta atau datangin kuburan para nabi-nabi yang jelas-jelas mulia-mulia. Cari kuburan Nabi Syuaib ya, berdoa di sana. Cari kuburan Nabi Hud, cari kuburan Nabi Musa, cari kuburan Nabi Adam. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Belum pernah ada riwayat. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak melakukannya. Mestinya kan Nabi contohin dong sebagai orang yang terbaik. Mestinya dicontohin. Nabi mestinya kan Nabi bisa keluar tuh dari Madinah. Cari kuburan Nabi siapa? Nih ya kuburannya Nabi Fulan ya. Lakukan seperti ini.
Pernah nggak Nabi gitu? Nggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Nabi contohin datang ke kuburan yang ada di situ, kuburan Baqi, Madinah. Contohin caranya, doain, berikan salam, doain. Titik, nggak lebih yang lain. Nabi SAW tidak pernah melakukan hal-hal yang sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang ini. Gitu kan? Jadi itu perbuatan salah jelas. Kalau ditanya di mana salahnya, jelas itu salah. Dan lebih parah lagi saya bilang tadi contoh-contohnya, mereka datang ke kuburan orang yang hidupnya fasik ini. Atau kuburan yang tidak ada orangnya, dibuat-buat. Gitu kan? Dibuat-buat semua. Maka ini semua perbuatan yang semestinya jelas salah. Bagaimana kita harus lakukannya? Kita nasihatin. Nasihatin. Kalau kita menziarahi kubur orang muslim, orang alim kah, bukan orang alim kah, orang saleh, kuburan muslimin, sunnahnya mendoakan. Boleh. Ini boleh datang doain mereka. Ya Allah ampuni, ya Allah maafkan, ya Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga, ya Allah terima amal-amalnya, ya Allah ganti dosa-dosanya jadi pahala. Boleh. Silakan. Tapi kalau kita minta, mudahkan urusan saya, penuhi hajat saya, ini semua syirik. Yang dari tadi kita bahas ini nih, gitu kan? Tidak boleh seperti itu. Kita doain boleh, kita ziarah kuburan boleh, bukan tidak boleh ya. Tapi jangan minta sama mereka. Minta kepada pemilik kuburan itu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dimaksudkan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bermanfaat insyaallah. Kita berharap ini bertambah. Maaf, jam 11 lewat. Takut khutbah Jumat, Pak. Saya harus khutbah Jumat soalnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan juga ditambahkan menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat, dan juga mudah-mudahan semua yang pernah berbuat dosa ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Semoga seluruh muslimin yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, dan juga semoga kaum muslimin ya di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada di muka bumi yang sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semana ia satukan kita di majlis mulia ini. Sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan, dan ini kena diupload di YouTube, mungkin ada teman-teman yang tonton, tidak ada niat saya untuk memojokkan siapapun. Saya tidak sebutkan nama, saya juga tidak sebutkan tempat tertentu, saya hanya menyampaikan ilmu syar'i. Tidak usah lihat saya yang baca buku ini atau menyampaikan, tapi renungi apa yang saya sampaikan. Benar Anda terima, Anda tidak bisa terima ya sudah, itu hak Anda. Itu kan tinggal tanggung jawab masing-masing di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan, jangan sampai nanti ada orang-orang begitu soalnya. Dia tidak bisa menerima karena sudah bertahun-tahun melakukan, lalu dia mengambil sebuah langkah yang akhirnya membuat permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Kesannya saya dan mungkin teman-teman yang lain menyampaikan tentang tidak boleh syirik nih, tidak boleh begini, ini adalah orang-orang yang garis keras dan seterusnya. Ini semua pemahaman yang keliru sekali. Jaga hati kita teman-teman sekalian, kita sama-sama beribadah dengan ibadah yang benar, yang Allah sebagai pencipta inginkan, dan itu tidak bisa kecuali ikutin wahyu saja yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW contohkan dalam sunnahnya. Hanya itu. Setelah itu pastikan amal kita diterima. Kalau Anda bumbu-bumbuhin, bumbu-bumbunya ini belum tentu Allah terima. Minimal itu. Maksimalnya Allah anggap sebagai dosa. Kan gitu. Jadi harus hati-hati. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.